Selamat sore pemirsa, sejumlah informasi terkini terkait dengan perang antara Israel dan Hamas telah kami siapkan untuk Anda, tentunya dalam live breaking news bersama saya Seradita. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyerukan agar lebih banyak bantuan kemanusiaan dikirim ke jalur Gaza. Dia menyebut bahwa orang-orang di wilayah kantong yang terkepung itu kelaparan dan menghadapi kondisi tidak manusiawi. Haris pada Minggu 3 Maret 2024 mendesak Israel berbuat lebih banyak untuk menyepakati gencatan senjata, termasuk membuka penyeberangan perbatasan baru dan berkomitmen untuk tidak menerapkan pembatasan yang tidak perlu. Pernyataan Haris menandai upaya AS untuk mengatasi situasi di Gaza. Sementara itu, Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan pada hari Senin 4 Maret bahwa setidaknya 30.534 orang telah tewas selama perang antara Israel dan Hamas di wilayah Palestina. Kementerian mengatakan ada 124 korban jiwa dalam 24 jam terakhir, sementara 71.980 orang lainnya terluka sejak perang pecah pada 7 Oktober tahun lalu. Jumlah korban tewas terjadi ketika mediator dan utusan Hamas berada di Kairo, Mesir, untuk mengadakan pembicaraan mengenai kemungkinan gencatan senjata. Setelah upaya diplomatik selama berminggu-minggu, Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat berusaha keras untuk menyetujui usulan gencatan senjata 6 minggu dalam perang antara Israel dan Hamas sebelum Ramadan dimulai minggu depan. Israel membantah tudingan mereka membantai warga Palestina yang sedang berkumpul di dekat konvoi truk bantuan pada pekan lalu. Militer Israel mengklaim bahwa sebagian besar warga Palestina yang tewas dikarenakan terinjak-injak ketika mengantre mendapatkan bantuan. Mengutip Reuters pada Senin 4 Maret 2024, pejabat kesehatan setempat mengatakan korban yang dibawa ke rumah sakit terluka karena amunisi kaliber besar. Kemudian sebelumnya pada hari Minggu, juru bicara utama militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengumumkan hasil tinjauan awal yang mengulangi pernyataan Israel sebelumnya bahwa sebagian besar korban tewas terinjak-injak ketika masa menyerbu truk bantuan. Selain itu, beberapa orang menjadi sasaran ketika tentara Israel menembaki orang-orang yang mendekati mereka. Setelah kejadian tersebut dengan cara yang menunjukkan adanya ancaman langsung. Hagari menambahkan bahwa penyelidikan independen telah dibuka, namun dia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Tekanan meningkat terhadap Israel atas kematian puluhan warga Palestina dalam insiden yang membingungkan di jalur Gaza pada Kamis pekan lalu, di mana massa yang mengepung konvoi truk bantuan dan tentara melepaskan tembakan. Beberapa negara mendukung seruan PBB untuk melakukan penyelidikan. Pejabat kesehatan Palestina mengatakan lebih dari 100 orang tewas dalam insiden dini hari itu. Sebagian besar dari mereka ditembak oleh pasukan Israel. Para pejabat Israel pun telah menolak angka-angka yang diberikan oleh Palestina, namun belum memberikan perkiraan mereka sendiri. Muatasem Salah, seorang anggota Komite Darurat Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan ada lebih dari 1.000 korban tewas dan terluka akibat insiden tersebut, dan dia menolak temuan tinjauan Israel ini. The IDF has concluded an initial review of the unfortunate incident where Gazan civilians were trampled to death and injured as they charged to the aid convoy. Our initial review has confirmed that no strike was carried out by the IDF towards the aid convoy. The majority of Palestinians were killed or injured as a result of the stampede. From the information we gathered from the commanders and forces on the ground, our initial review has indicated that following the warning shots fired to disperse
the stampede, and after our forces had started retreating, several looters approached our forces and posed an immediate threat to them. According to the initial review, the soldiers responded towards several individuals. The IDF has concluded an initial review. Saingan politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendatangi Amerika Serikat untuk membicarakan perang di jalur Gaza. Dia adalah mantan Menteri Perang Israel Benny Gantz yang bertemu beberapa pejabat senior pemerintahan Joe Biden pada minggu ini. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris pada hari Senin 4 Maret 2024 diagendakan menjamu Gantz yang merupakan anggota kabinet Israel pada masa perang. Gantz disebut mengunjungi Washington untuk menentang Netanyahu. Dia dijadwalkan bertemu dengan Harris, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, dan Jake Sullivan, penasehat keamanan nasional Gedung Putih. Sementara itu, Presiden AS Joe Biden berada di Camp David, tempat peristirahatan presiden di luar Washington hingga Selasa besok. Dalam pertemuannya dengan Gantz, Harris berencana untuk mendesak kesepakatan gencatan senjata sementara yang memungkinkan pembebasan beberapa kategori sandera yang ditahan oleh Hamas. Israel pada dasarnya telah menyetujui kesepakatan tersebut. Hal ini menurut seorang pejabat senior pemerintahan Biden, dan Gedung Putih telah menekankan bahwa Hamas bertanggung jawab untuk ikut serta dalam perjanjian ini. Sementara itu, Gantz bermaksud untuk memperkuat hubungan dengan AS, meningkatkan dukungan terhadap perang Israel, dan mendorong pembebasan sandera Israel. Para pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak diizinkan untuk secara terbuka membahas perselisihan dalam pemerintahan Israel. Seorang pejabat dari partai sayap kanan Netanyahu, Likud, mengatakan bahwa Gantz tidak mendapat persetujuan dari Perdana Menteri untuk pertemuannya di Washington. Netanyahu berkata kepada pejabat kabinet dan dia menggarisbawahi semakin melebarnya keretakan dalam kepemimpinan Israel pada masa perang Israel-Hamas hampir 6 bulan ini. Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi solidaritas mendesak negara Mesir untuk mencegah bencana kelaparan di Gaza akibat genosida Israel yang dilakukan di depan Kedubes Mesir, Jalan Tengku Umar Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 4 Maret hari ini. Masa aksi turut mendesak agar Mesir membuka pintu perbatasan Rafah agar pasokan makanan untuk warga Gaza bisa tersalurkan. Dalam aksi solidaritas tersebut, terlihat beberapa peserta aksi membawa alat masak berbahan aluminium yang menggambarkan penderitaan warga Gaza, Palestina yang kelaparan akibat serangan yang terus-menerus dilakukan oleh Israel. Mereka juga terlihat membawa bendera merah putih yang cukup besar dan dibentangkan sepanjang jalan. Mereka sambil memukul-mukul alat masak yang meliputi centong dan panci sambil meneriakkan kondisi yang terjadi pada warga Palestina akibat perang yang berkecamuk. Massa juga membentangkan spanduk dan juga bendera Palestina. Terlihat ada beberapa poster-poster yang turut dibawa oleh mereka. Hal itu ditujukan bahwa besarnya dukungan masyarakat Indonesia untuk kebebasan Palestina dari belenggu Israel. Massa yang berjumlah sekitar puluhan tampak kompak membentangkan bendera merah putih yang menurut salah satu peserta memiliki panjang 100 meter. Mereka tampak tertib saat menggelar aksi tersebut, walaupun harus menutup sebagian ruas jalan Tengku Umar yang mengarah ke Taman Suropati.
Dan kita sudah berjanji dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sungguh kita saat ini berdiri di hadapan Kedubes Mesir dengan semangat yang Open Rafah gate. Let the thief get inside. Ikutin saya. Open Rafah gate. Let the thief get inside. maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sungguh kita warga Palestina di Gaza, bayangkan 15.000 negara Mesir yang menjadi Kita kenal dengan partai yang akan memberikan orasinya pada hari ini. Allahumma ya inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahlika al-kafarata al-yahud as-sahyuniyatal musyrikin. Allahumma Terbang Rafahnya untuk bantuan kemanusiaan. Terbang Rafahnya untuk bantuan kemanusiaan. senantiasa menjaga kita semua dan semua pihak yang terlibat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi mereka dan senantiasa diberikan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Saradita, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.